Milati Agisna dan Adi Bayu Mahadian dari Universitas Telkom Bandung. Jurnal ini merupakan studi kuantitatif yang menggali teknik humor dalam konten TikTok yang dihasilkan oleh pengguna dengan nama akun @fadlanholao. Penelitian ini menggunakan teori teknik humor Berger pada tahun 2017 untuk menganalisis konten tersebut dan menemukan bahwa Fadlanholao lebih sering menggunakan teknik humor kategori identity dibandingkan dengan teknik-teknik humor lainnya. Penelitian ini relevan karena mengangkat fenomena konten digital yang semakin populer, terutama di platform TikTok, dan mencoba memahami bagaimana humor digunakan dalam konteks tersebut. Dengan menggunakan teori Berger pada tahun 2017 sebagai kerangka analisis, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang jenis-jenis teknik humor yang digunakan dalam konten TikTok. Kemudian langsung saja kepada hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknik humor kategori identity adalah yang paling dominan digunakan oleh Fadlanholao dengan teknik impersonation sebagai salah satu contohnya yang paling sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa identitas diri pelaku humor menjadi fokus utama dalam menciptakan humor dalam konten TikTok. Kemudian selain itu, penelitian ini juga mencatat bahwa konten TikTok @fadlanholao menggunakan berbagai profesi sebagai sumber inspirasi humor, seperti pegawai Starbucks, kasir bioskop, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kreativitas dan upaya yang dilakukan dalam menciptakan konten yang menarik dan menghibur. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki batasan, terutama dalam hal generalisasi hasil karena fokus pada satu akun TikTok saja. Selain itu, terdapat beberapa aspek metodologi yang bisa ditingkatkan, seperti penggunaan sampel yang lebih representatif dan pemilihan teknik analisis yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang bagaimana humor digunakan dalam konten digital, khususnya di platform TikTok. Dengan memperhatikan teknik-teknik humor yang digunakan oleh Fadlanholao, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Dalam analisis jurnal tersebut, penelitian menggali lebih dalam tentang teknik-teknik humor yang digunakan dalam konten TikTok @fadlanholao. Mereka meneliti bagaimana konten tersebut memanfaatkan berbagai aspek humor termasuk bahasa, logika, identitas, dan aksi, serta menganalisis presentasi penggunaan masing-masing teknik. Penelitian ini memperlihatkan bahwa Fadlanholao cenderung menggunakan teknik humor identitas atau identity dengan lebih banyak diikuti oleh teknik logika, metodologi, dan bahasa atau language. Sementara teknik humor aksi atau action digunakan dalam jumlah yang lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa konten-konten tersebut cenderung mengandalkan karakterisasi, peniruan, dan stereotip untuk membangun humor. Salah satu poin menarik dari analisis tersebut adalah penggunaan teknik impersonation oleh Fadlanholao yang menggambarkan bagaimana peniruan profesi atau karakter tentu dapat menjadi sumber humor. Namun, penelitian juga menyoroti bahwa penggunaan teknik ini selalu tanpa kontroversi, seperti yang terjadi ketika salah satu konten hampir menyebabkan tuntutan hukum dari pihak video. Selain itu, penelitian mencatat bahwa konten-konten humor tidak selalu menggunakan bahasa kasar atau makian, seperti yang sering terjadi di dalam konten-konten humor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam menemukan humor dari konten dan karakter dapat menunjukkan konten yang menghibur tanpa harus mengandalkan unsur yang panas. Kemudian secara keseluruhan, analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang cara dari Fadlanholao ini menggunakan humor dalam konten TikToknya, serta implikasi dan reaksi dari penggunaan teknik-teknik humor tertentu. Ini dapat menjadi referensi berharga bagi pembuat konten lainnya dalam merancang konten yang menarik dan menghibur, tanpa harus mengandalkan stereotip atau bahasa kasar. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yustina. Saya dari Universitas Khairul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Aplikasi, dan dari kelas 4A. Saya di sini ingin mereview jurnal yang
teknik humor yang digunakan konten TikTok tersebut. Tujuan melakukan analisis isi ini adalah untuk menggambarkan fakta, fenomena, atau gejala. Analisis isi kuantitatif yang dilakukan bukan bermaksud untuk menguji hipotesis, melainkan hanya memberikan gambaran aspek dan karakteristik isi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif serta tabel frekuensi dan menggunakan analisis isi kuantitatif, sehingga nantinya akan dapat menghitung persentase teknik humor yang digunakan pada konten TikTok dan viral. Kemudian langsung saja kita masuk ke hasil penelitian. Sebelum melakukan penelitian melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan tingkat ketetapan hasil dari penggunaan cara pengumpulan data atau alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menentukan 3 orang sebagai koder dalam menentukan kategori variabel. Penentuan sebagai koder 1 dan pengkoder lain sebagai koder 2 dan 3 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pembanding hasil dari pengkategorisasian data penelitian. Pada proses penelitian ini, ketika koder melakukan penyelesaian lembar coding yang telah dibuat. Penyelesaian tersebut dilakukan setelah menonton dan memperhatikan secara seksama konten TikTok dan agar selanjutnya untuk menghitung reliabilitasnya, penelitian menggunakan umur Hall-Test. Dalam rumus Hall-Test, reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan atau berapa besar persentase persamaan antar koder ketika menilai suatu isi. Pengelompokan variabel oleh koder 1, 2, dan 3 itu dengan menganalisis teknik humor berdasarkan kategorinya dengan menggunakan teori Berger. 5 disepakati para koder yaitu 56 dan tidak disetujui yaitu 12 dari total 68 koder. Kemudian masuk ke pembahasan. Dalam penelitian ini, penelitian menemukan bahwa teknik humor dengan kategori lain digunakan pada konten TikTok periode 11 April hingga 9 November 2020 dengan presentasi dari total keseluruhan sebesar 28%. Pada kategori ini, indikator yang muncul yaitu spesimen indikator diantaranya adalah allusion, bombast, definition, exaggeration, invalidism, ridicule, dan sarcasm. Kategori logik memiliki presentasi dari total keseluruhan sebesar 30%. Pada kategori ini, indikator yang muncul yaitu sebanyak 4 indikator diantaranya adalah absurdity, comparisons, disappointment, dan repetition. Kategori identity memiliki presentasi dari total keseluruhan sebesar 38%. Pada kategori ini, indikator yang muncul yaitu sebanyak 4 indikator diantaranya adalah karikatur, impersonation, mimicry, dan stereotype. Kategori action memiliki presentasi dari total keseluruhan sebesar 3%. Pada kategori ini, indikator yang muncul yaitu satu indikator yaitu slapstick. Dalam penelitian ini, penelitian menemukan bahwa teknik humor yang paling sering digunakan pada 68 konten TikTok kalau periode 11 April hingga 9 November 2020, yaitu teknik humor kategori identity dengan persentase dari total keseluruhan sebesar 38%. Kemudian yang kedua yaitu logik sebesar 39%. Ketiga yaitu language sebesar 24%, dan terakhir yaitu action sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa akun TikTok @vaganholao memiliki ciri khas pada setiap kontennya yang menggunakan teknik humor identity. Karena konten humor seringkali dinilai sangat kompleks. Mengatakan bahwa sering menemukan sejumlah teknik humor yang berbeda pada waktu yang sama, namun selalu ada satu teknik yang mendominasi pada konten tersebut. Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan pembahasan di atas, penelitian menemukan bahwa konten TikTok @vaganholao lebih banyak menggunakan teknik humor identity. Teknik humor kategori identity atau identitas diri adalah humor yang dimunculkan atau diciptakan melalui identitas diri pelaku humor, seperti contohnya melihat penampilan yang digunakan atau karakter yang diperankan oleh pelaku tersebut. Dalam pembuatan konten humor, Fadel memang kerap menggunakan identitas orang lain untuk menjadi bahan lelucon yang mampu membuat orang lain tertawa. Dibuktikan pada hasil analisis konten yang menunjukkan bahwa Fadel
Teknik impersonation sebanyak 15 kali. Teknik impersonation adalah meniru identitas orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Impersonation impersonation adalah salah satu bentuk humor identitas yang lebih direct atau tanpa perantara. Dalam konteks analisis jurnal tersebut, penelitian juga menyoroti dampak dari konten-konten humor seperti yang dibuat oleh Fadlan Hollow dalam mengenai persepsi dan sikap penonton terhadap topik tertentu. Mereka menemukan bahwa pengguna humor dalam konteks sosial dan politik dapat mempengaruhi cara penonton memahami dan merespon isu-isu tersebut. Salah satu contoh yang disoroti adalah pengguna humor untuk mengkritik atau mengomentari kebijakan pemerintah. Konten-konten semacam ini dapat membantu menggerakkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan mendorong diskusi lebih lanjut. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pengguna humor dalam konteks politik seringkali memunculkan respon yang polarisasi, di mana penonton yang memiliki pandangan politik yang berbeda dapat merespon dengan berbagai cara, termasuk melalui dukungan atau protes terhadap konten tersebut. Kemudian selain itu penelitian ini juga menyoroti peran platform media sosial seperti TikTok dalam menyebarkan konten-konten humor dan dampaknya terhadap budaya populer. Mereka mencatat bahwa platform-platform seperti TikTok memberikan akses yang lebih luas bagi pembuat konten untuk menciptakan dan mendistribusikan konten mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tren budaya dan persepsi masyarakat secara luas. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa konten-konten humor di media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi tentang berbagai isu, baik itu politik, sosial, atau budaya. Ini menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengkaji dampak dari konten-konten humor tersebut secara lebih mendalam, terutama dalam konteks yang sensitif seperti politik dan sosial. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang kurang, maaf bila ada kata yang ditambah-tambahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.